saya, gender itu merupakan pandangan masyarakat mengenai peran perempuan dan laki-laki di berbagai bidang. Nah, kalau di Indonesia sendiri, bagaimana sih pandangan masyarakat mengenai peran perempuan dan laki-laki? Nah, kebanyakan itu orang-orang Indonesia masih menganggap bahwa perempuan itu perannya itu selalu di bawah laki-laki. Jadi, perempuan itu mendapatkan kesempatan yang lebih sedikit daripada laki-laki. Tapi juga tidak maksudnya kemungkinan juga orang-orang Indonesia juga sudah banyak yang menganggap bahwa perempuan itu memiliki derajat yang sama dengan laki-laki. Adanya kesetaraan gender ini perlu karena wanita itu sekarang bukan seperti wanita di masa lalu yang selalu di bawah dan selalu di dapur. Karena kata wanita sendiri adalah wani intata, berarti wanita itu bisa memiliki kesetaraan dengan seorang laki-laki, walaupun seorang wanita tersebut memiliki batasan-batasan tertentu seperti tetap menjaga auratnya, tetap menjaga sikapnya, dan ada hal-hal tertentu yang memang tidak bisa dilakukan oleh wanita. Kesetaraan gender di Indonesia menurut saya pribadi itu masih belum terlalu timbul. Karena apa? Karena kita lihat masih banyak sekali kasus-kasus pelecehan seksual dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita melihat sebandingan dengan negara-negara lain seperti Arab dan sekitarnya, atau bahkan sekarang itu ada Taliban, masih mending di Indonesia. Kesetaraan gender di Indonesia menurut saya belum merata, hanya berlaku di kota. Karena di kota seseorang itu mungkin sudah bisa memandang dari skill yang dimiliki. Namun jika di desa, mereka itu yang diutamakan laki-lakinya dulu. Menurut saya, pendapat saya tentang wanita karir itu sesuatu yang tidak dilarang seperti itu, karena wanita kan mempunyai hak untuk berkarir juga, tidak hanya laki-laki. Nah, di situ mereka bisa mengembangkan potensi-potensi mereka yang mereka dapat dari lahir ataupun dari pengalaman mereka seperti itu. Nah, adapun sebuah keluarga yang mana seorang suami yang melarang istrinya berkarir seperti itu. Nah, di situ sebelum melakukan pernikahan mereka harus mempunyai kontrak yang mana mereka harus mensepakati pendapat yang mereka ajukan dari pasangan satu dan yang lainnya seperti itu. Nah, di situ mereka bisa mengajukan pertanyaan yang mana apakah setelah menikah seorang istri akan lanjut berkarir atau akan menjadi seorang ibu seperti itu. Nah, ketika seorang calon suami itu menjawab, nanti ketika istrinya hanya diperbolehkan di dapur atau di rumah saja mengurusi rumah tangganya, berarti disitulah seorang suami harus bertanggung jawab atas apa saja yang dibutuhkan oleh seorang istri seperti itu. Nah, tapi harus diingat lagi bahwa setiap manusia memiliki kemampuan yang harus diasah dan harus diterapkan seperti itu. Kalau wanita karir, kalau saya pribadi agak setuju, nggak setuju sih mas. Soalnya setujunya itu bagus ya untuk perempuan itu sendiri bisa ikut berkompeten dengan laki-laki. Tapi kurang setujunya gini mas, kalau wanita itu kan sebenarnya kewajibannya itu lebih banyak di rumah ya, daripada di luar. Seperti mencari nafkah itu sebetulnya tanggung jawab laki-laki. Kalau dari saya sendiri sepakat, karena sebuah karir adalah sebuah pilihan, dan kita jika menjadi seorang wanita karir, kita juga tidak boleh meninggalkan kodrat kita sebagai perempuan, yaitu tetap menjaga auratnya dan tetap menghargai diri kita sendiri agar tidak tersentuh oleh hal-hal yang buruk. Menurut saya gini mas, kalau wanita setelah menikah ya harus meminta izin dulu mas kalau ingin menjadi wanita karir. Nah, dibolehkan oleh suami ya monggo, nah gak oleh ya manut suami ya. Kalau wanita karir ya, kalau menurut saya pribadi itu sebenarnya bagus juga, tetapi juga harusnya tidak lupa dengan pekerjaan di rumah sebagai ibu rumah tangga juga. Jadi harus bisa membagi waktu, bukan hanya menjadi wanita karir. Menurut saya wanita karir itu nggak ada salahnya ya.
dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28D ayat 2 di situ disampaikan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Nah, dalam hal ini itu bukan hanya untuk lelaki saja, tapi setara antara laki-laki dan perempuan. Jadi ketika seorang perempuan itu menjadi wanita karir itu tidak masalah. Dan pada zaman Rasulullah pun itu sudah diterapkan, ya, seperti diterapkan oleh Sayyidah Khadijah. Beliau juga sebagai wanita karir itu dengan berdagang seperti itu. Terus menurut Abi Quraisyah pun, ketika seorang suami itu kebutuhannya tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan keluarga, nah di situ istri itu dapat membantu suaminya bekerja seperti itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi menurut saya wanita karir itu bukan suatu hal yang tabu atau keliru. Menurut saya, jika ada seorang wanita yang memilih untuk menjadi seorang wanita berkarir, tidak masalah, asalkan dia tidak melupakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Berkarir itu menurut saya itu pilihan. Ketika seorang wanita memilih untuk berkarir, itu bukan berarti dia sedang melawan kodratnya, tapi wanita ini artinya dia memiliki keinginan untuk mengeksplor kemampuannya. Dan juga berkarir itu boleh-boleh saja selama wanita itu tahu bahwasanya dia punya tanggung jawab. Jika wanita itu maksudnya wanita masih single, maka dia mempunyai tanggung jawab untuk merawat dirinya dan juga berbakti kepada orang tua. Jadi dia berkarir ya untuk membantu orang dan juga berbakti kepada orang tua. Terus jika wanita itu sudah menikah, maka dia juga harus ingat bahwasanya dia ada kewajiban juga untuk mengurus keluarga dan juga mengurus anak-anaknya. Oke. Sangat penting, Mas, karena salah satu alasannya itu guru pertama dari anak-anak itu adalah perempuan. Menurut saya itu sangat penting karena wanita akan menjadi seorang ibu, dan ibu adalah salah satu yang menjadi pendidik untuk anaknya. Dan ibu yang berpendidikan tinggi pasti akan melahirkan atau memiliki keturunan yang insya Allah baik juga. Oke. Oh, itu sangat penting, Mas. Soalnya wanita itu harus pintar, Mas, supaya bisa mendidik anak-anaknya. Sebagai wanita penting memiliki pendidikan tinggi. Hal ini karena wanita kelak akan menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya dan menjadi seorang guru pertama bagi anak-anaknya. Selain itu, wanita juga mempunyai peran sebagai seorang istri dan pengurus rumah tangga, dan yang akan mengurusi rumah tangga. Jadi dia akan mengurusi rumah tangga dengan baik jika dia memiliki pendidikan yang tinggi. Kalau menurut saya, wanita berpendidikan tinggi itu cukup penting. Kenapa? Yang pertama, yang pasti itu nanti suatu saat jika dia itu menjadi seorang istri, apalagi menjadi seorang ibu, yang pertama mengajari anaknya itu kan pasti ibunya. Ya, makanya itu harusnya wanita itu berpendidikan tinggi agar si anak tersebut bisa mendapatkan pendidikan pertama yang baik. Berpendidikan tinggi menurut saya penting sih. Jadi berpendidikan itu bermanfaat sekali. Yang pertama buat diri sendiri, karena ketika orang yang berilmu itu akan memudahkan segala pekerjaannya. Juga ketika kita punya ilmu, kita melakukan segala sesuatu itu akan lebih yakin gitu. Apalagi dalam beragama. Kalau agama dengan ilmu pasti akan dalam hati kita juga mantap. Terus setelah itu bagi orang lain, bagi keluarga dan juga bagi orang sekitar, kita juga tidak akan membebani orang, karena dengan ilmu itu kita bisa membantu orang lain. Terus juga bagi anak-anak kita kelak, kita akan menjadi ibu yang bisa mendidik anak-anak. Menurut saya wanita berpendidikan tinggi itu penting, apalagi di zaman sekarang, yaitu yang mana semuanya itu melalui berpendidikan. Apalagi seorang wanita yang mana dia akan melahirkan seorang anak, disitulah peran wanita menjadi guru pertama bagi anaknya. Setelah mereka menerapkan pendidikan mereka, maka mereka akan menumbuhkan pendidikan yang bisa mengangkat derajat mereka dari bawah
sampai ke atas seperti itu. Jadi wanita berpendidikan tinggi itu penting. Menurut saya seperti itu. Pendapat Ibu mengenai kesetaraan gender. Mungkin yang pertama, bagaimana makna kesetaraan gender menurut Ibu? Kesetaraan gender menurut saya apa ya, kalau saya kan nggak terlalu teoritis banget ya, cuman dari kacamata saya aja. Setara itu bukan berarti sama. Kan banyak yang bilang cewek sama cowok nih setara, kesetaraan gender, semuanya sama, yang cowok bisa ini, cewek juga bisa ini, cowok begini, cewek begini gitu ya. Tapi bagi saya setara itu bukan berarti sama, tapi sesuai dan pada porsinya masing-masing. Itu aja sih. Jadi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Sekarang kan banyak wanita-wanita yang mungkin berkarir, bekerja di berbagai bidang termasuk di politik. Bagaimana pendapat Ibu mengenai wanita yang berkarir? Oke, wanita berkarir itu tidak ada salahnya ya, karena sekarang kan sudah tidak ada persyaratan atau apa gitu ya, rekrutmen dimanapun wanita laki-laki boleh mendaftar dengan kesempatan yang sama. Kemudian untuk wanita berkarir sendiri, dia bisa berkarir atau terjun di bidang tertentu itu kan bukan dilihat karena oh dia wanita, oh dia punya akses ke sana karena dia seorang siapa gitu ya, sosok siapa, tapi wanita bisa berkarir di bidang tertentu gitu ya karena memang keahliannya, kemampuannya mumpuni di bidang itu. Jadi kalaupun ketika rekrutmen ada beberapa orang nih, misalnya ada cowok ada cewek juga, tiba-tiba yang diterima cewek itu bukan karena kenapa dan atau misalnya kok bisa sih cewek yang diterima gitu kan, itu karena kita ngebuktiin cewek juga bisa kok, kita punya keahlian, kita punya kemampuan dan kita bisa eksis di bidang itu gitu. Jadi nggak ada salahnya. Kemarin sempat viral juga, sempat booming juga di sosial media. Di situ Maudy Ayunda lulus S2. Kemudian banyak netizen yang bilang, kok wanita belajar jauh-jauh, belajar tinggi-tinggi, padahal ujung-ujungnya nanti juga bakal berumah tangga. Bagaimana pendapat Ibu mengenai fenomena tersebut? Oke, baik, terima kasih. Ini pertanyaan bagus banget ya. Di sini juga teman-teman kan kuliah S1 nih. Kuliah S1 tuh luar biasa keren sih. Kalau di teman-teman di desa kan banyak kan anak sekolah anak perempuan cuma nyampe SMP, SMA udah selesai dikawinin ya, udah aja gitu kan karirnya selesai. Ini teman-teman bisa kuliah kan udah luar biasa banget ya, kesempatan yang luar biasa. Begitu juga saya, alhamdulillah bisa menyelesaikan studi S2 kemudian berkarir. Terus ditanya kenapa mesti berpendidikan tinggi atau ujung-ujungnya di rumah. Justru itu harus dipertahankan. Kenapa? Karena cewek kan akan jadi ibu ya suatu saat nanti. Terus menurut agama juga katanya seorang ibu itu madrasah pertama untuk anaknya. Bayangkan kalau anak kita terlahir dari seorang ibu yang punya pendidikan bagus, kemudian kuliah itu menurut saya bukan hanya mencari gelar atau berpendidikan tinggi, bukan dari segi pendidikan tingginya aja, karena di kuliah itu kita bisa mencari relasi, membuka wawasan, jadi nggak kolot pemikirannya gitu. Nggak kolot pemikirannya kan kadang beberapa ada yang saklek gitu ya, ini nggak boleh ini nggak boleh itu, tanpa tahu akibatnya apa, sebabnya apa. Tapi ketika kita terbuka wawasannya, kemudian kita mengenal banyak orang gitu kan, ada relasi juga, bertambah pengetahuan kita. Jadi bukan hanya pendidikan formalnya yang didapat, tapi juga lebih dari itu kuliah itu. Jadi tidak ada salahnya berkarir atau berpendidikan tinggi, itu justru bagus dan bisa menunjang rumah tangga nantinya gitu. Mungkin stereotip masyarakat di desa masih kental mengenai wanita berumah tangga terus di rumah ujung-ujungnya. Bagaimana sih
wanita bisa berjuang untuk melawan stereotip itu sehingga bisa berkarya sesuai dengan kemampuannya sendiri. Oke, baik, terima kasih. Memang kalau kita ingin mengubah mindset orang-orang hanya lewat kata-kata itu kan sangat sulit ya, apalagi kalau kita berhadapan dengan seseorang yang lebih senior gitu kan. Kita juga nggak enak nih mau ngebantahnya, kesannya kayak nggak sopan banget gitu ya. Apalagi apa sih kamu anak kemarin sore tahu apa gitu ya, udah nurut aja, nggak boleh gini nggak boleh gitu kan. Kadang apain sih cewek sekolah tinggi-tinggi buat apa gitu, ujung-ujungnya juga di rumah doang gitu, nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau lewat kata-kata kita udah nggak bisa, kita buktiin lewat karya gitu ya. Apa yang kita bisa kita buktikan dengan karya, dengan perbuatan gitu ya, macem-macem. Jadi misalnya teman-teman nih kuliah ya, di kuliah teman-teman punya relasi yang banyak gitu ya, kira-kira apa nih yang bisa dibangun, apa yang bisa kita buat gitu ya. Karena misalnya kita kembali ke desa nih gitu ya, setelah lulus misalnya tiba-tiba ada yang ngelamar nikah gitu kan, ujung-ujungnya ke rumah ya, di rumah ya pasti kan orang tuh kan ngapain kuliah, ujung-ujungnya juga pulang ke rumah. Nah justru dari rumah itu kita bisa berkreasi. Misalnya kita bisa panggil teman-teman kecil, kita ajak kita baca bersama, atau kita buka perpustakaan kecil sedikit-sedikit aja. Karena ketika kita sudah masuk ke kuliah gitu ya, di perkuliahan, wawasan kan akan terbuka, relasi juga akan terbuka gitu ya. Kita masuk ke desa gitu kan, apa nih yang bisa kita buat desa nih. Oh ini ada anak-anak kecil suka main depan rumah, kita kumpulin, kita ajakin baca sama-sama, atau kita mendatangkan narasumber yang mungkin teman kita udah jadi bekerja di mana gitu ya, udah jadi orang kan, kita panggil, oh dia punya temen kenalan orang gede gitu misalnya, atau bukan orang gede pun aktivis atau apa kan, kita bisa jadi lebih luas jaringannya. Jadi kalau misalkan lewat perkataan kita kalah gitu ya, terbantahkan, kita lakukan aja sebisa kita. Misalkan kita bisanya ya udah belajar sama-sama, atau misalkan kita punya keahlian di bidang punya usaha kecil-kecilan gitu, kita bikin startup misalnya, kita ajarin ke teman-teman di desa, biasanya ada kalau remaja itu kan ada ya di desa gitu. Pokoknya apapun. Jadi sekarang bukan waktunya lagi mendebat perkataan dengan perkataan, tapi buktikan dengan tindakan gitu. Mungkin itu. Wanita itu misalnya sekolah, kuliah tinggi itu bukan hanya sebatas karir ya Bu ya. Betul. Bisa mungkin dibawa ke kampung, bisa dikembangkan di sana. Bisa banget. Malah justru ibu-ibu itu lebih enak gabungnya kalau di perkampungan pedesaan gitu kan. Ada ibu PKK atau nanti ibu-ibu arisan kan, biasanya ada tuh perkumpulan-perkumpulan. Nah kita bisa masuk ke situ, kita bisa bagi apa yang kita punya, atau anak-anaknya gitu kan. Kalau nggak ibu-ibunya, anak-anaknya kita kumpulin, kita bikin apapun gitu. Entah kita buka perpustakaan kecil-kecilan, atau kita mendirikan startup, atau misalnya ini misalkan saya dari sains nih, dari kimia gitu ya, kayaknya pengolahan limbah bisa nih di desa gitu kan. Atau kita suruh warga nanti limbahnya dipisahin, yang organik, kemudian yang plastik, yang limbah organik kita bisa bikin ekoenzim misalnya. Ekoenzim itu kan bisa untuk ini teman-teman, untuk ngepel nantinya, atau untuk bersihin kaca. Itu kan gampang banget cara buatnya, nanti kita bikin. Jadi bukan hanya untuk pendidikan terus karir gitu, selesai kuliah mau kerja di perusahaan di apa gitu kan. Memang semuanya kesana mikirnya, cuman kan kita sebagai wanita kadang beberapa ada yang nggak kesana gitu kan, ada yang cuma di rumah. Tapi di rumah pun kita bisa melakukan banyak hal gitu. Pertanyaan pertama, bagaimana menurut Kak makna kesetaraan gender dan kondisi kesetaraan gender di Indonesia sekarang ini? Ya, jadi kesetaraan gender itu ya dari maknanya sendiri adalah kesetaraan juga gender.
Kalau kesetaraan sendiri itu adalah masalahnya adalah seimbang. Kalau gender kita lebih pahami adalah pembagian peran. Jadi kalau kesetaraan gender sendiri adalah pembagian peran secara seimbang. Terutama kalau ini kita spesifik di dalam keluarga ya. Jadi antara suami dan istri. Begitu juga nanti antara anak laki-laki atau perempuan, mereka mempunyai peran kesempatan untuk menjadi peran apapun di bidangnya masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Jadi indikatornya enggak dengan identitas kelamin, tapi menggunakan kemampuannya. Jadi jika dia mampu di peran tersebut, maka bisa saja dia mengambil alih peran yang menurut masyarakat dianggap itu adalah peran laki-laki atau maskulin. Bisa juga mungkin yang dianggap peran feminis, misalnya peran-peran di dapur. Kalau laki-laki bisa masak, kenapa enggak? Karena ya itu kan kalau dia punya kemampuan itu, dan ada juga memang dia yang memang menyukai memasak, bisa juga dia melakukan hal tersebut. Jadi kesetaraan di situ adalah keluasan dalam berbagi peran. Jadi nggak hanya suami istri dalam keluarga, tapi nanti sampai ke anak baik anak laki-laki, anak perempuan, mereka punya kesempatan yang sama untuk menyesuaikan dengan perannya masing-masing. Jadi setara ini diukur dari kemampuan dia. Gitu kalau menurut saya. Kemarin itu sempat viral di media sosial, ada salah satu influencer yang dia cuci piring, laki-laki cuci piring, dan itu kayak netizen tuh pada bilang, kok laki-laki cuci piring sih, padahal itu kan tugasnya perempuan. Bagaimana menyikapi netizen yang seperti itu? Ya, jadi istilahnya kalau di Indonesia sendiri kan masih yang dianut adalah patriarki ya. Jadi wajar kalau melihat ada laki-laki nyuci piring itu seolah-olah itu adalah bukan tugasnya. Padahal sebenarnya kalaupun lihat di misalnya di resto-resto dan kemudian di beberapa tempat makan, yang cuci piring banyak kan malah laki-laki. Bahkan chef-chefnya itu juga lebih banyak laki-laki yang memang kadang misalnya kalau dibanding misalnya kita lihat Master Chef aja lah, itu justru yang juri laki-lakinya 2, padahal ini kompetisi memasak. Nah, sebenarnya kalau mau dikompilkan antara yang laki-laki nyuci piring kemudian viral, dibandingkan dengan kompetisi memasak yang memang itu levelnya udah nasional dan ratingnya tinggi, itu aja nggak menimbulkan pro dan kontra. Justru yang tatoan kayak Chef Juna itu justru luas sekali dia dengan memasaknya dengan alat-alat dapurnya, dan itu dilihat juga enak aja kan teman-teman, karena memang ternyata masakannya juga nggak kalah dengan chef-chef yang perempuan yang sudah identik di Indonesia dicap sebagai itu tugas perempuan. Kemudian bagaimana pendapat Bapak mengenai wanita yang bekerja di luar rumah, bahkan mungkin di Indonesia juga ada yang wanita yang kerja sampai ke luar negeri. Bagaimana pendapat Bapak dan juga bagaimana pandangan agama mengenai itu? Ya, kalau pendapat saya sih sah-sah aja ya, karena sekarang di era globalisasi seperti ini kan peluangnya masing-masing berbeda. Kita nggak hanya berbicara peluang kerja itu hanya di sektor laki-laki, justru bahkan sektor perempuan banyak menyediakan lapangan pekerjaan. Jadi untuk kebutuhan ekonomi di rumah tangga itu kan sebenarnya kebutuhan itu harus dipenuhi oleh baik suami atau istri, cuma perannya aja yang berbeda. Nah, sebenarnya kalau itu dibutuhkan keduanya bisa melakukan peran itu, ya nggak masalah sebenarnya itu dilakukan. Misalnya kalau yang sampai ke luar negeri, sebenarnya kan karena memang skill yang dibisai adalah di sektor itu, dan untuk menghasilkan misalnya untuk kebutuhannya kan biasanya di dalam sebuah keluarga kan diukur kebutuhannya ada segini. Misalnya hanya ditopang 1 orang ternyata kurang cukup, atau
atau misalnya hanya dengan skill laki-laki. Makanya sekarang paradigmanya mulai diubah bahwa mulai dari pendidikan anak, karena kan anak nantinya mereka akan menjadi sosok baik suami istri atau menjadi istri atau bahkan sebagai orang tua. Makanya disiapkannya, makanya teman-teman pun di sekolah kan tinggi juga, karena memang harapannya nanti bisa menjadi keluarga yang mandiri. Beda dengan dulu, kalau misalnya polanya aja sudah beda ya. Kalau dulu kan kadang sampai menikah pun masih diopeni sama keluarga. Nah itu kan yang nggak diharapkan ya. Beberapa keluarga sebenarnya kalau dia sudah berkeluarga, dia harus lepas dari keluarga orang tuanya. Kalau udah lepas kan sebenarnya itu udah menjadi tanggung jawab antara suami dan istri, baik suami sebagai kepala rumah tangga atau ibu sebagai ibu rumah tangga. Jadi konsepnya dalam hukum kan seperti itu. Jadi tidak ada wakil, jadi dua-duanya sama-sama punya peran. Jadi sama-sama di level yang sama, cuma istilahnya satunya kepala, nah yang satunya adalah ibu. Dan kalau dalam Islam sendiri kan konsep ibu dinilai sebagai hal yang tertinggi, makanya tidak dihilangkan nilai. Misalnya kalian baca undang-undang perkawinan pun di situ punya adalah laki-laki sebagai kepala rumah tangga, kemudian perempuan sebagai ibu rumah tangga. Jadi bukan berarti ibu rumah tangga dicap sebagai yang ibaratnya paradigma zaman dulu yang dia hanya di dapur sebagai ibu, tapi dia mengopeni atau melengkapi kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam rumah tangga. Gitu. Jadi konsep Islam pun bahkan disebutkan ibu 3 kali lebih ini ketimbang bapak. Kalau Islam sendiri makanya tidak menghilangkan itu. Jadi dan Islam sendiri misalnya dalam konsep kepemimpinan kan memang dalam suatu kumpulan harus ada pemimpin. Makanya di situ suami dijadikan sebagai kepala rumah tangga, tapi ibu juga nggak sebagai di bawah juga, makanya tetap dengan istilah ibu. Selanjutnya kemarin di media sosial juga sempat rame mengenai mau di Ayunda. Jadi beliau kan lulus S2, kemudian ada yang bilang juga ngapain kuliah atau ya sekolah tinggi-tinggi, kan ujung-ujungnya juga di dapur. Bagaimana pendapat Bapak mengenai fenomena tersebut? Ya, jadi mungkin dulu belum ada penelitian juga ya Pak. Mungkin kalau teman-teman lihat beberapa referensi penelitian juga, ternyata kecerdasan anak itu dari ibunya. Kalau dari laki-laki itu hanya fisiknya. Makanya yang terpenting adalah kenapa perlu ibu sekolah tinggi, walaupun ya itu nggak digunakan untuk profesi ya, paling nggak itu untuk diwariskan ke anak. Dan pendidikan pertama untuk seorang anak adalah dari ibunya. Jadi kalau menurut saya saat kita berbicara pendidikan untuk level ke anak kita, keturunan kita, ya jangan lupakan pendidikan ibunya juga. Jadi kebutuhannya nggak hanya di satu sisi untuk seorang si perempuan tadi, tapi kita misalnya melihat ke berikutnya adalah untuk anak kita memilih ibu yang baik itu adalah kita udah mewariskan nilai keilmuan kepada anak kita. Selanjutnya mungkin stereotip wanita yang harus di dapur itu masih berkembang di kampung-kampung. Sedangkan bagaimana wanita-wanita itu bisa tetap berkarya di tengah kondisi yang masih dengan stereotip tersebut. Ya, jadi sebenarnya itu tugas dari perempuan itu sendiri yang memang merubah itu. Sebenarnya kan stereotip itu kan muncul di masyarakat karena memang
kultur zaman dulu kan memang ibaratnya muncul kultur itu kan di situ, di zaman itu ibaratnya kondisinya nggak seperti sekarang, dimana kalau dulu perempuan keluar sendirian maka ada resiko misalnya dikenai kejahatan dan lain sebagainya, karena di zaman dulu memang resikonya sampai segitunya karena tidak kondusif, karena dalam penjajahan dan lain sebagainya. Tapi di era merdeka ini itu harusnya nggak hanya dirasakan kemerdekaannya hanya oleh laki-laki, tapi juga oleh perempuan juga. Dan itu dimulai memang kan dari era Kartini. Jadi kalau misalnya perempuan berkarya, sebenarnya sekarang juga udah banyak di beberapa daerah perempuan muncul, bahkan misalnya di level paling kecil adalah menjadi kepala desa dan lain sebagainya, atau di kantor pemerintahan desa itu sudah mulai muncul. Sehingga mungkin yang nggak bisa hilang adalah misalnya saat perempuan ada di rumah, ya dia misalnya tetap melayani, dan itu kan sebenarnya adalah dari individu masing-masing, nggak ada paksaan kalau di era sekarang. Kalau di era dulu kan itu sangat menjadi paksaan gitu ya. Jadi kalau sekarang kan sebenarnya mungkin masih ada, misalnya saya sendiri ya, saya dengan istri, pas saya di tempat keluarga pasti yang luwes adalah yang misalnya membuat minum atau lain sebagainya kan itu istri. Jadi itu karena norma aja sebenarnya, norma kepantasan, agar tidak menjadi omongan. Jadi bisa aja sebenarnya saya yang melakukan, tapi ibaratnya belum luas, karena memang kita nggak bisa untuk merubah itu secara langsung gitu lah. Misalnya teman-teman lah, misalnya ini gender pun kan nggak langsung segitunya. Misalnya kayak ada tamu misalnya ya, yang laki-laki yang memberikan minuman selama masih ada perempuan. Jadi itu hanya di level-level itu sih yang masih ada, karena memang nilai kepantasan. Tapi di sektor pekerjaan sebenarnya sudah nggak terbukti. Sudah grade-nya sudah menipis ya Pak? Iya. Jadi yang masih ada sebenarnya tinggal dan itu sebenarnya pilihan juga. Jadi pilihannya misalnya ada saudaramu laki-laki, ada tamu, kemudian membuat minum, itu kan bagian dari kerelaan perempuan sebenarnya, daripada yang ngasih misalnya laki-laki tapi tiba-tiba jadi di judgement gitu kan. Ada perempuan kok kenapa ini. Jadi ya hanya di level-level yang tidak walaupun itu memang mengganggu ya, cuma itu masih sangat sulit selama mungkin di generasi kita nanti itu bisa dikikis, tapi selama masih ada orang tua kurang pas juga sebenarnya untuk melakukan hal tersebut. Terima kasih Bapak atas pendapatnya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi ya itu tadilah mungkin masih adanya ya sekarang yang masih bias tadi ya di level itu, di level selama masih ada orang tua, kemudian ada nilai kepantasan yang menurut kita masih jika kita nggak melakukan itu maka akan dihukumi moral oleh masyarakat. Tapi selebihnya sebenarnya sekarang semua punya hak atau keterbukaan peluang yang sama untuk peran, terutama di ranah pekerjaan tadi dan pendidikan. Mungkin itu aja.